Schools of Future, sekolah-sekolah yang prospektif di masa depan. Ada 16 sekolah yang prospektif di masa depan menurut penelitian World Economic Forum tahun 2020. Dua sekolah diantaranya ada di Indonesia. Apa saja 16 sekolah yang prospektif di masa depan itu, dan apa keunikannya dari sekolah-sekolah itu, kita akan bahas di bedah artikel kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan bedah artikel-artikel ilmiah internasional berbahasa Inggris yang terbaru dan bermutu. World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, merilis white paper pada bulan Januari 2020. Judulnya Schools of the Future, sekolah-sekolah masa depan, mendefinisikan model-model baru pendidikan untuk era revolusi industri 4.0. Defining new models of education for the fourth industrial revolution. World Economic Forum menyebut 4 kriteria sekolah masa depan. Pertama, sekolah itu harus memakai kerangka pendidikan 4.0. Kemudian yang kedua, sekolah itu berpotensi untuk memiliki banyak siswa, jumlah siswa yang banyak. Ketiga, sekolah itu menerapkan pendekatan multi stakeholder, pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk mendesain dan mengimplementasikan kerangka 4.0. Kriteria keempat, sekolah itu menunjukkan peningkatan kualitas lulusan student outcome dan juga peningkatan akses terhadap pengalaman belajar bagi siswa-siswanya. 16 sekolah masa depan itu di tulisan ini urutan pertamanya adalah Green School yang ada di Bali, Indonesia. Sekolah ini benar-benar menyatukan siswa dengan alam, mengajarkan keingintahuan, empati, dan keterampilan berpikir kreatif. Ruang-ruang kelasnya tidak berdinding, jadi tidak ada dinding di ruang-ruang kelasnya. Ruang-ruang kelasnya dibuat seluruhnya dari bambu. Gurunya berjumlah 700 orang dari 50 negara. Siswanya berjumlah 800 orang. Usia siswanya 3-18 tahun dari berbagai negara. Sekolah yang unik. Kemudian nomor 2, sekolah masa depan adalah Kokuma Project, ini yang berblok kuning, Kokuma Project Innovation Lab Schools di Kenya. Kenya itu di mana? Di Afrika. Ini sekolah jarak jauh untuk para pengungsi. Anak-anak yang menjadi pengungsi di camp pengungsian, mereka mendapatkan pendidikan. Namanya tadi Kokuma Project Innovation Lab Schools. Gurunya berjumlah 350 orang dari 6 negara. Mereka mengajar bahasa Inggris, matematika, dan sains dengan Skype. Jadi ini sekolah jarak jauh sekali lagi ya, dengan Skype. Kurikulumnya berdasarkan 17 SDGs, Sustainability Development Goals, PBB. Kemudian kurikulumnya juga berisi pelajaran sains, teknologi, teknik, seni, matematika untuk membangun empati dan warga negara global. Jadi tujuan sekolah ini membangun empati, perilaku dan sikap empati, dan juga membangun sikap perilaku sebagai warga negara global, warga negara dunia. Uniknya lagi, di sekolah ini tidak ada jaringan listrik jaringan listrik seperti yang kita jumpai di Indonesia, tetapi listriknya ini memakai solar panel.
Jumlah siswanya sebanyak 200 orang. Kemudian sekolah berikutnya namanya The Knowledge Society, TGS di Kanada ini. Sekolah ini bertujuan untuk membangun keterampilan teknologi dan wirausaha. Siswanya usia 13 sampai 18 tahun. Sekolah ini sebetulnya merupakan kegiatan ekstrakurikuler selama 3 tahun. Setiap pekan, setiap minggu siswanya melakukan kegiatan ekstrakurikuler selama 10 jam. Sekolah ini mengajarkan inovasi-inovasi teknologi terbaru seperti blockchain, robotics, dan artificial intelligence. Menarik. Sekolah nomor 4 adalah Kobako Academies di Mali. Mali ini juga sebuah negara di Afrika. Sekolah ini telah mendidik 500 siswa usia SMP, SMA, dan mahasiswa. Mereka dididik dengan kemampuan teknologi, misalnya rapid prototyping, robotics, web design, bioteknologi, dan teknologi-teknologi terbaru lainnya. Sekolah ini menekankan kemampuan kerja dan penerapan teknologi untuk kebutuhan masyarakat lokal di situ. Nomor 5 namanya Teki STEAM di Vietnam. Ini merupakan sekolah sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, dan itu juga merupakan materi-materi yang diajarkan kepada siswa-siswa usia 6 sampai 18 tahun. Memiliki 16 laboratorium di 5 kota dan bekerja sama dengan 30 sekolah di Vietnam. Sekolah ini memberikan kursus programming, robotics, website design, multimedia communications, dan animasi selama 9 sampai 18 bulan. Siswa-siswanya melakukan praktek sebanyak 80% dari seluruh kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswanya melakukan praktek di kelas-kelas kecil yang terdiri dari 3 sampai 8 orang siswa per kelasnya. Sangat kecil kelasnya ya, sangat efektif saya kira. Nomor 6, ini sekolah di Indonesia. Jadi Indonesia punya 2 sekolah masa depan. Namanya Accelerated Work Achievement and Readiness for Employment, disingkat AWARE. Sekolah ini membekali remaja usia 16 tahun, remaja Indonesia dan Filipina, agar mereka siap bekerja. Jadi fokusnya agar mereka siap bekerja. Sekolah ini menghubungkan langsung siswa, kemudian sekolahnya, dan para pemimpin industri. Pembelajarannya berbasis kerja di 16 perusahaan swasta. Unik. Kemudian sekolah nomor 7 di Spanyol, IAR, International Education and Resource Network, bekerja sama dengan 30 sekolah dan organisasi pemuda di lebih dari 140 negara. Pembelajarannya bersifat daring atau online dalam project-project, jadi menggunakan project ya. Siswanya lebih dari 2 juta orang dan mereka saling terhubung secara online karena ini melibatkan 140 negara. Nomor 8 namanya South Tapiola High School di Finlandia. Sekolah ini mengembangkan keterampilan kolaborasi, kerjasama, dan interpersonal skill ya, kemampuan interpersonal dengan praktek dalam kehidupan nyata. Pembelajarannya berupa lomba-lomba sains. Jadi siswa-siswanya mengikuti ya, lomba bisnis. Nomor 9, sekolah di India namanya Pratham's Hybrid Learning Program. Pembelajarannya daring, online, melibatkan 90.000 anak
usia 10-14 tahun di 1000 desa di India. Pembelajarannya memang berbasis desa. Nomor 10 berikutnya, sekolah di Cina, Anji Play. Sekolah ini berisi kegiatan belajar dalam bentuk permainan. Anak-anak usia pra-TK bermain setiap hari. Jumlah siswanya 14.000 orang di 100 sekolah negeri di 34 provinsi di Cina. Pembelajarannya tadi berupa permainan setiap hari selama 90 menit ya. Mereka siswa-siswanya, anak-anaknya bermain di luar ruangan dengan anak tangga, dengan ember, dengan alat-alat permainan lainnya. Intinya anak-anak bermain setiap hari di luar ruangan. Nomor 11, Prospect Charter Schools di Amerika Serikat. Sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah rasialisme dan kesenjangan ekonomi. Rasialisme di sana masih menjadi persoalan besar ya. Kemarin kasus George Floyd terakhir ya. Siswanya berjumlah 1.500, mereka berusia SD dan SMP. Cara mengatasi masalah itu dengan mencampurkan siswa-siswa kulit putih dan kulit hitam di satu sekolah, sehingga mereka terbiasa dengan keragaman ya. Nomor 12 di Amerika Serikat juga, Tallahassee Community College Center for Innovation Digital Rail Project. Pembelajarannya berupa teknologi. Sekolah ini mengajarkan teknologi. Ruang kelasnya itu berupa truk besar sepanjang 8 meter. Dan truk-truk ini menjadi laboratorium teknologi yang mobile, yang berjalan ya. Truk-truk ini dilengkapi dengan virtual and augmented reality system, robotics, dan 3D printing, dan juga teknologi-teknologi terbaru. Nomor 13 di Peru, namanya Innova Schools. Peru, negara di Amerika Selatan. Sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan di Peru yang berada di peringkat bawah di PISA. PISA itu Program for International Student Assessment itu ya, PISA. 70% waktu pembelajaran siswa dilakukan dalam bentuk belajar kelompok berbasis proyek. Waktu sisanya 30% dipakai untuk belajar mandiri. Kemudian pendekatannya Student Centered Learning (SCL) dan mengembangkan teknologi. Nomor 14 namanya British School Muscat atau Muscat ini bahasanya. Di Oman di Asia. Sekolah ini melayani 1.200 siswa dari 70 negara. Pembelajarannya menggunakan Discovery Learning dengan proyek kolaboratif, menekankan pengalaman daripada produk akhir, lebih menekankan pengalaman ya, prosesnya, bukan menekankan produk akhirnya. Nomor 15 di Inggris namanya Skills Builder Partnership. Sekolah ini merupakan jaringan dari 514 sekolah dan college dengan jumlah siswa 200.000 orang dan melibatkan 200 organisasi. Sekolah ini menekankan praktek nyata yang menghubungkan sekolah dan industri. Terakhir nomor 16 di Ekuador namanya Skilling for Sustainable Tourism. Sekolah ini menguatkan pariwisata ya, bidang pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi negara Ekuador, dan sekolah ini memadukan pendidikan dan pariwisata. Semoga bermanfaat.